Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Akademeda, masih di program Marjan, Mari Kejar Ramadan. Dan di episode ketiga, kali ini Meda kedatangan tamu spesial yang bakalan membuat Ramadan kita tambah semangat. Karena apa? Karena tamu kita kali ini akan berbagi bagaimana tips make up yang akan membuat Ramadan kita menjadi lebih segar, yang cewek jadi tambah cantik, yang cowok jadi tambah oke, yang tentunya bisa dipakai untuk daily make up. Iya, sudah gabung ada semua. Halo Uus. Hai. Ya ampun, cantik banget kamu pagi ini. Ya ampun, makasih. Mbak Meda juga cantik. Aku jadi minder soalnya Uus cetar banget. Ya ini make up aja sih. Aduh, emang kalau beauty blogger tuh beda ya. Iya, kalau lagi make up, kalau enggak ya sama aja. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk sharing nanti bareng dengan sahabat Marjan di sini. Tentunya masih kaitannya sama make up karena memang Uus kan ini punya profesi yang agak sedikit berbeda dari kegiatan Uus setiap hari nih ya, jadi mua gitu. Yang tapi tentunya itu kayaknya tetap bisa bikin mendukung dalam aktivitas sehari-hari, terutama buat teman-teman yang beraktivitas aktif di luar ya. Mungkin Uus bisa kenalan dulu nih sama teman-teman Marjan di sini supaya lebih dekat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marjan semuanya. Jadi daripada kalian bertanya-tanya siapa sih bintang tamu Marjan kali ini, jadi langsung aja ya perkenalan. Belum terkenal soalnya, jadi harus memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, aku Uswatah Hasanah, pemilik konten website www.officeready.com. Jadi pakai F, terus double I di belakang. Kayaknya nanti bisa ditulis di bawah kali ya, Mbak. Oke. Aku share tentang beauty 80% lah di blog, tapi saat ini lagi aktif sharing di Instagram, di personal Instagram aku @ana_officeready. Saat ini aku juga lagi merintis sebagai makeup artist atau istilah hitsnya MUA gitu. Jadi bagi kalian yang butuh jasa makeup, misal mau wisuda, lamaran, wedding, atau cuma ingin foto-foto aja juga boleh, mau collab juga boleh, kalian bisa cek di Instagram makeup portfolio aku @officereadymakeup. Jadi jangan lupa cek ya. Boleh follow juga. Aku tunggu loh. Beneran aku tunggu. Ditunggu di mana? Iya, ditunggu follow-nya. Iya, Us ngomong-ngomong nih ya, kalau nggak salah kan Us nih kerja juga di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Aduh, sebut merek ini ya. Iya, nggak apa-apa. Sebut merek yang nggak apa-apa. Iya. Terus sebenarnya apa sih yang memotivasi Uus kok kemudian tertarik untuk menekuni mua beauty blogger gitu? Secara kan kalau dipikir-pikir ya, antara BPS yang ngomongnya kan teknis banget, statistik, mungkin orang kayak kalau mikir banget. Bener gitu. Tiba-tiba ini apa ya, yang aku temukan secara nggak sengaja gitu, dari hobi gitu. Dan dulu belum kayak sekarang gitu. Kayaknya waktu stuck beauty blogger itu aku ngeblog itu belum ada Instagram. Jadi dulu sebelum ada Instagram masih blog itu masih beneran sangat menjanjikan gitu. Nah, udah berlanjut. Terus kemudian kan pindah di situ kan Mbak ke Kalimantan. Terus dari situ kan udah nggak bisa aktif datang ke event gitu. Terus akhirnya ngapain ya gitu. Akhirnya aku bikin studio sendiri di sana ala-ala gitulah. Beli lighting fotografi gitu. Tapi dulu kayak ring light tuh masih aku pesennya aja di Cina gitu, masih pakai sekarang. Aku bikin lah di ruang tamu itu kosan gitu kan. Nah kalau weekend itu kan gak ada temen main gitu kan, terus gak ada mall juga, jadi aku ngapain ya,
ya udah itu mulai starting YouTube channel. Jadi kayak ya udahlah daripada nggak ada teman, mending ngomong aja sama kamera gitu. Nah iya, kalau semisal muanya itu kepikirannya waktu sekarang ini sih pindah ke Semarang. Jadi kan sebenarnya di Semarang masih sebentar. Jadi lebih kepada aku butuh challenge apa lagi nih ya gitu kan. Make upin muka sendiri udah bosen. Udah kayak gitu-gitu aja. Sama mau make upnya apa aja. Mukanya itu aja. Terus dulu karena teman-teman tuh tahu lah aku suka make up gitu kan, beberapa ada minta di make upin. Terus respon mereka positif gitu kan. Jadi aku kepikiran kayak kenapa aku nggak nyoba mua aja gitu kan. Untuk make upin orang dengan kontur muka yang berbeda, kondisi kulit yang berbeda, kayaknya itu lumayan challenging. Terus ini aku udah pindah dan di sini kayaknya pasarnya juga lumayan gitu kan, dibandingin dulu di Kalimantan. Walaupun mungkin di Kalimantan itu malah justru pesaingnya nggak ada, tapi kadang masih kepikiran kayak banyak nggak sih orang yang butuh gitu kan. Kalau di sini kan kayaknya ya lumayan gitu. Jadi kalau makanya tadi waktu perkenalan kan aku bilang kayak masih ini ya, masih merintis gitu, karena memang kepikiran jadi mua masih ini baru-baru aja. Mungkin Uus ada tips gak nih ya, sebelum teman di sini kan pasti penasaran, Uus bisa cantik banget hari ini gitu. Mungkin teman-teman yang udah biasa interaksi juga, wah ternyata beda ya antara Uus yang hari-hari biasa yang tidak make up dengan ketika make up gitu. Penasaran gimana caranya supaya ketika kita make up tuh nggak lebay gitu, dilihat enak, tapi juga tetap cantik gitu loh, kelihatan beda dari yang biasanya. Sendiri ya, kalau makeup tuh sebenarnya ada macam-macam, sebenarnya kita nggak bisa menyamakan kayak makeup. Misalkan ini aku ya makeup sekarang kan aku makeup buat shoot ya ibaratnya ya, otomatis beda sama makeup buat sehari-hari gitu kan. Jadi kalau yang dari tadi Mbak Meda sebutin berarti kan lebih makeup ke natural sehari-hari ya, kelihatan fresh gitu aja kan ya. Beda juga nanti kalau makeup wedding juga beda pasti. Nah kalau makeup sehari-hari sih sebenarnya ini aja sih, aku nggak menyarankan memang terlalu tebal, karena kan juga kalau sehari-hari terus makeupnya terlalu tebal itu nanti kulitnya juga pori-porinya tertutup dan nggak bisa bernafas, malah nanti bikin masalah buat kulit gitu. Nah kalau supaya fresh itu kan sebenarnya starting makeup tuh harus dari skincare dulu ya, karena kulit tuh harus dipersiapkan gitu kan, preparation kulitnya biar makeupnya nempel gitu kan. Pertama kan dari skincare dulu. Kemudian ini yang paling banyak kadang kalau yang nggak biasa makeup itu skip yang namanya primer. Primer itu awal banget sebelum foundation gitu kan, buat lembab gitu ya. Primer itu pelembab bukan? Biar nempel ininya makeupnya. Kemudian habis itu istilahnya tuh base makeup. Base makeup itu tuh lebih kepada dasarnya gitu. Itu tuh kalau sehari-hari sih aku saranin cuma pakai cushion. Sekarang banyak kan ya cushion. Nah itu kan yang kayak di Korea-Korea gitu, atau liquid foundation juga masih bisa gitu. Atau kalau semisal kulitnya udah bagus nih, bisa pakai concealer aja. Jadi misalkan buat nutupin bawah mata atau spot-spot aja, terus yang mukanya nggak usah pakai base gitu kalau yang udah bagus ya. Nah terus buat ngeset kan itu kalau semisal habis liquid foundation atau cushion kan pasti agak lengket-lengket gitu ya, becek gitu kan. Nah itu di set aja pakai bedak tabur. Jadi kalau semisal bedak tabur kan memang lebih ringan ya. Terus kalau semisal mau lebih seger kan nanti pakai blush on. Blush on juga banyak pilihannya sih, kalau mau sekarang ada liquid, ada tabur gitu. Kalau lebih mau natural sih liquid bisa natural sih. Cuman yang powder juga bisa juga kalau di set natural gitu. Maksudnya nggak usah pakai tebel-tebel gitu kan. Terus kalau yang dekoratif sebenarnya itu opsional sih, suka-suka. Maksudnya nggak ada patokan gitu, bisa eksperimen. Terus maskara gitu tuh sebenarnya opsional sih. Iya. Emang kalau aku tuh sukanya pakai maskara karena bulu mata aku tuh pendek banget. Jadi kalau udah pakai maskara kayak udah bangun tidur gitu. Nah kalau itu sebenarnya opsional sih Mbak. Aku pakai apa aja. Terus yang biar bikin fresh itu yang kuncinya terakhir sih menurut aku lipstick sih. Tapi sekarang pakai masker ya, jadi nggak perlu amat ya. Oke, Us, itu tadi kan yang kita ceritain make up buat cewek ya. Nah, yang nonton Marjan itu kan gak cuma ibu-ibu doang gitu. Kalau misalnya ada bapak-bapaknya ya. Jadi
terutama bulan puasa ya Mbak, bulan puasa kan kita tahu memang nggak minum dalam jangka waktu yang lumayan lama kan, terus pola tidurnya juga berubah, mungkin agak berkurang juga ya, apalagi kan kerja, terus pagi bangun gitu kan, itu kan juga mempengaruhi kondisi kulit, biasanya kondisi kulit jadi lebih kering gitu kan, terus kusam gitu, kayak puyuh nggak bercahaya gitu kan. Nah itu gimana sih gitu kan, apalagi bulan puasa ini biar kulitnya tuh tetap fresh gitu. Nah ini sebenarnya ada beberapa tips yang ini bisa diaplikasikan untuk laki-laki atau perempuan ya, karena ini nggak berkaitan sama make up aja. Yang pertama nih sebenarnya ini klise banget sih, tapi ini paling penting, yaitu jangan lupa minum air putih minimal 2 liter sehari gitu. Karena percuma aja pakai produk macam-macam bla bla bla, merek ini mahal-mahal, tapi kalau kebutuhan air di dalam tubuh kita tuh nggak dipenuhi gitu kan. Semua proses dalam tubuh itu butuh air ya, dan dalam tubuh manusia itu kayak 50 sampai 70% itu memang terdiri dari air. Jadi itu yang pertama dulu harus dipenuhi gitu. Yang kedua nih udah masuk ke skincare nih. Kalau skincare sih sebenarnya nggak cuma dipakai buat perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki dia mau pakai skincare juga why not gitu kan, nggak masalah juga kan. Itu kan pilihan juga. Nah skincare karena ini fokusnya itu lagi untuk melembabkan ya, karena kan kondisi kulit lagi dehidrasi gitu kan. Itu namanya produknya ya pelembab atau moisturizer. Jadi semua jenis kulit, kan jenis kulit ada kering, kombinasi, berminyak gitu. Jenis kulit Mbak Meda apa kira-kira nih? Berminyak, waduh. Berminyak, nah. Ini kalau siang sedikit udah glowing. Nah itu permasalahan Mbak Meda, tapi pakai pelembab, pakai moisturizer nggak? Iya pakai. Iya benar Mbak Meda, berarti udah ini ya. Kadang ada orang yang kulitnya berminyak tuh mikir aku nggak butuh pelembab karena kulit aku udah berminyak. Nah itu tuh salah banget, karena kalau kulit berminyak, kalau dia dehidrasi, semakin banyak minyak yang dikeluarkan. Jadi respon dari kulit berminyak itu, kalau kulitnya kering, dia akan mengeluarkan produksi minyak lebih banyak gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh mikirnya, Pak, aku udah berminyak nggak butuh nih pelembab. Makin takutnya malah jadi makin berminyak kan gitu. Padahal itu salah. Justru kalau nggak pakai pelembab, itu justru malah produksi minyak yang dikeluarkan akan semakin banyak sebagai respon itu, respon dari dehidrasinya. Nah ini aku ada tips untuk, bukan tips sih, kayak sharing aja sih sebenarnya gimana sih cara memilih moisturizer gitu. Jadi untuk memilih moisturizer ini sebenarnya moisturizer ada tiga klasifikasinya Mbak. Jadi ada yang namanya humectant, emollient, sama occlusive gitu. Nah yang pertama nih ngomongin humectant dulu ya. Humectant itu fungsinya untuk menyerap kelembapan dari luar, dari udara luar atau dari luar lah pokoknya, ke dalam kulit gitu. Nah, humectant ini biasanya tuh produk-produk yang ada kandungannya HA atau hyaluronic acid atau glycerin atau lactic acid. Nah, jadi tuh kalau kita memilih produk, kita memang sebaiknya lebih aware sama ingredients-nya ya. Kalau aku tuh suka banget sama produk-produk pelembab yang sifatnya ini humectant. Nah, biasanya itu tuh kalau habis wudhu nih atau habis cuci muka, saya tuh nggak pernah sampai air yang di wajah tuh kering banget Mbak, langsung saya temprokin toner yang mengandung hyaluronic acid itu. Jadi air-air yang tadi masih sisa itu ikut terserap gitu ke dalam kulit gitu. Terus kalau semisal badan nih, biasanya body lotion itu juga mengandung yang namanya glycerin, itu biasanya ada di body lotion. Aku tuh suka kalau pakai body lotion itu nggak nunggu kulitnya sampai beneran kering, jadi nggak aku handukin yang kering banget gitu loh Mbak, jadi masih ada air-airnya. Aku pakaiin body lotion itu lebih lembab, dan body lotionnya tuh lebih nggak lengket gitu loh Mbak. Bisa teman-teman semua sobat marjan juga bisa nyoba gitu untuk pakai body lotion pas kulitnya masih basah gitu loh. Itu airnya tuh justru ikut terserap gitu, jadi menambah kelembapan gitu. Nah itu yang humectant gitu. Nah yang kedua kan emollient. Nah kalau emollient ini dia untuk mengunci kelembapan biar nggak menguap gitu di dalam kulit fungsinya, dan dia juga bisa mengisi tekstur biar dia lebih lembut gitu. Nah biasanya ini teksturnya agak sedikit creamy, ciri-cirinya agak sedikit creamy. Biasanya dia ada di produk oil-oilan kayak plant oil, rosehip oil gitu. Terus dia di krim yang contohnya ininya ceramide, itu juga masuk ke emollient. Nah kalau emollient ini pada di krim-krim pagi gitu atau krim malam gitu atau oil gitu kan, sekarang banyak ya face oil gitu, biasanya
sifatnya itu emollient. Nah, yang ketiga ini occlusive. Nah, kalau occlusive ini dia itu udah membentuk lapisan. Jadi dia kayak membentuk barrier untuk mengunci kelembapan dalam kulit ini. Nah, biasanya yang sifatnya occlusive ini dia itu yang ini kayak lebih waxy gitu loh. Jadi teksturnya tuh kalau tadi creamy, kalau ini lebih berat lagi, lebih waxy gitu, kayak petroleum jelly, tahu nggak Mbak? Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya. Petroleum jelly itu kan kayak tebel banget ya, tapi itu tuh yang namanya occlusive. Jadi kalau beneran kulit kering sampai ngekrek itu dikasih itu karena dia memberikan lapisan, itu bagus banget gitu untuk kulit yang kering. Dan occlusive ini juga ada produk-produk yang mengandung silikon atau biasanya ada di primer, jadi finishingnya tuh matte. Jadi ada nggak sih pelembab yang finishingnya matte? Kadang-kadang yang kulit berminyak kan bertanya-tanya gitu ya, ya pengennya kan pelembab yang nggak bikin berminyak. Ini ada sebenarnya, yaitu pelembab yang sifatnya occlusive ini. Jadi waktu diaplikasikan itu dia karena memberikan barrier, jadi dia teksturnya itu matte gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih produk yang kita pakai itu tuh mengandung sifat apa gitu kan, sesuai kebutuhan ya Mbak. Kalau misal dia kering atau kombinasi atau normal, itu kan butuhnya mungkin yang humectant sama emollient, tapi itu yang berminyak sama kombinasi itu mungkin humectant sama emollient. Tapi kalau yang kering itu kan lebih butuh yang occlusive gitu, yang beneran memberikan lapisan gitu buat kulit gitu, memberikan lapisan pelembab itu buat kulit gitu. Nah, jadi pas waktu memilih produk itu tuh nggak cuman asal aja nyoba gitu. Cuman kan ini kan tadi cuman buat pengetahuan aja ya, humectant itu kira-kira kandungannya ini, emollient ini, occlusive ini, tapi lebih kepada lebih nyoba aja sih. Karena kalau kita nyoba kita beneran bisa tahu sih Mbak. Kayak misal tadi aku bilang favorit aku tuh produk yang humectant yang mengandung HA. Jadi aku memang bisa merasakan si air yang tadi masih bisa habis cuci muka itu memang beneran terserap gitu loh. Jadi dengan kita mencoba, kita bisa tahu lah dari teksturnya, dari apa, lama-lama tahu sendiri sih. Jadi nggak kemakan iklan gitu. Kita tahu apa yang kita butuhin buat kulit, terus kita nyari apa yang cocok gitu. Karena percuma aja pakai skincare berlayer-layer, yang terakhir nggak kamu kunci gitu kan. Nah, karena kan sunblock atau sunscreen itu kan memang buat terakhirnya ya, step paling terakhir, terutama di siang hari, untuk melindungi kulit kita dari UV. Nah, sinar UV itu kan memang bahaya banget ya, yang dari pertama bisa membuat kulit merah, itu iritasi, terus kemudian membuat kulit tuh kusam juga, terus kemudian yang paling parah bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi yang paling penting memang pakai sunblock atau sunscreen, ini nggak boleh di skip gitu. Jadi siapapun tuh sebaiknya sih aku saranin gitu pakai sunblock atau sunscreen ini gitu. Oke, tadi tipsnya luar biasa banget. Ada beberapa yang mungkin itu bisa kita terapkan sehari-hari supaya nanti ketika kita berpuasa atau nanti diterapin di luar bulan Ramadan juga bisa membuat kita lebih fresh pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Apalagi kita aktivitasnya tuh full ya di kantor itu dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, yang terakhir nih, gimana sih supaya make up-nya tuh sesuai gitu loh pengaplikasiannya? Nggak ada patokannya sih Mbak, yang harus gini, harus gitu. Sebenarnya tuh kayak kreasi aja, cuman gimana sih tipsnya gitu biar hasilnya tuh bagus gitu kan, nggak kelihatan yang kayak nggak nyatu sama kulit gitu ya. Ini udah dalam kondisi yang siap ya, kulitnya siap. Jadi ke base dulu ya. Kalau misal pakai primer itu nggak apa-apa sih, kayak pakai pelembab aja digosok-gosokin, terserah lah ya. Kemudian kalau misal pakai cushion kan ini aku tunjukin ya, tapi ini ya, ini ala-ala beauty blogger gitu. Tapi nggak usah iniin mereknya ya. Kalau cushion kan ini udah ada ininya ya, puffnya ya. Ada puffnya gini kan. Jadi sebenarnya ini praktis banget sih, kalau misal mau touch up juga praktis, tinggal dibuka kan, terus di tap, terus ya udah ini di tap aja. Jadi kalau cara nge-tapnya itu beneran jangan digosok, kayak di tap gitu aja. Jadi itu tuh lebih nyatu kayak di tap gitu. Nah, kalau misal pakainya liquid foundation, kan tadi aku bilang kalau sehari-hari gitu kan cocoknya pakai yang lebih ringan gitu. Misalkan liquid foundation kayak gini, contohnya kan liquid foundation di sini kan ada pumpnya, terus teksturnya kan juga liquid gini, bisa dikocok.
Nah, ini biasanya bisa pakai brush atau bisa pakai ini beauty blender namanya. Beauty blender ini udah kotor banget, maaf. Nah, ini kan beauty blendernya kayak gini. Ini juga sama. Misalkan kalian bisa tuang di tangan aja. Bisa di tangan gini kan, dituang di tangan. Terus nanti ditaruh di sini kan produknya. Terus di tap-tap aja. Pokoknya intinya sih ngeblendnya tuh harus di tap gitu aja. Pelan-pelan kayak di tap gitu. Jangan digusuk-gusuk gitu. Karena kalau digusuk-gusuk dia kayak ketarik. Nanti nggak halus gitu hasilnya, jadi tap gitu. Nah, setelah itu kan tadi blush on ya. Kalau blush on tergantung, kalau blush onnya cair itu sama kayak liquid foundation, jadi ditaruh di tangan dulu. Biasanya aku di tangan dulu sih, terus di tap pakai jari aja di sini, dikit-dikit aja, jangan langsung banyak, nanti kalau tiba-tiba langsung cetar gitu kan kaget ya. Terus di tap juga, di tap aja gitu. Kalau yang powder nih misalkan kayak gini, ini aku belinya yang nggak ada bungkusnya kayak gini, terus pakai brush kan ya. Misalkan kalau powder kan pakai brush biasanya. Nah, ini ambilnya gini aja. Misalkan diambil gini kan, terus habis itu jangan lupa di dab. Kayak di dab gini loh. Jadi terus habis itu dipakein gini. Nah, soalnya kalau misal nggak di dab dulu, nanti tuh langsung blok gitu loh, langsung ngeblok nemplok gitu kan susah ya. Tapi kalau misal di dab dulu, terus kok kurang tebel, nggak apa-apa, pakai aja lagi gitu, di dab lagi, terus ya udah tambahin gitu kan. Nah gitu. Nah, terus habis itu setelah blush on kan nanti masuk ke alis ya. Tadi kan mungkin banyak yang bilang nggak bisa, aduh susah banget sih bikin alis gitu, apalagi harus sama kanan kiri gitu. Padahal alis nggak sama bentuknya kanan kiri gitu. Ya, sebenarnya nggak harus sama juga ya, yang penting nggak beda-beda banget gitu. Cuman kalau sehari-hari kan nggak perlu juga sih alis yang precise banget ya. Kalau semisal memang udah biasa, tapi itu harus latihan sih emang untuk bikin alis itu. Nggak bisa langsung bisa gitu, karena itu kayak gambar kan. Itu bisa pakai pensil alis. Nah, pakai pensil alis ini kalau saran aku biar nggak tebel kayak Shinchan gitu kan, kayak alisnya tebel banget gitu kan. Kadang-kadang itu caranya jangan digambar dari pinggir, tapi dari tengah aja. Jadi ini misalkan dari sini ke pinggir digambar, terus diisikan. Habis itu pakai namanya spoolie kayak gini. Kelihatan kan ya? Nah, kayak gini brush gitu. Nah, ditarikin aja. Kayak tadi kan yang digambar dari tengah. Nah, ini yang dari sini ujung tuh ditarik aja dari ininya, dari yang pinggir yang belakang tadi. Jadi kan otomatis yang sebelah deket hidung ini akan lebih tipis gitu. Jadi menciptakan gradasi. Kalau memang udah terlanjur ketebelan dari ujung sini, maksudnya nggak sengaja gitu kan, biasa kan kalau makeup kalau salah-salah dikit tuh nggak apa-apa sebenarnya. Itu iya, nggak harus yang kayak aduh kecoret nanti gimana, nggak usah panik juga gitu, itu bisa dibenerin juga gitu kan. Nah, itu ambil aja cotton bud, terus yang ujung-ujung tuh kayak disikat-sikatin biar dia nggak terlalu setebal yang belakang. Jadi dia tuh gradasi, jadi nggak pengen pakai gitu terus tapi nggak bisa bentuk, terus yang nggak pengen terlalu gimana juga. Ini aneh banget sih, maksudnya solusi yang ini pakai eyebrow mascara ini. Kemudian selanjutnya ke mascara ya, dijepit dulu terus habis itu pakein aja terus. Tapi tipsnya tuh kalau aku biasanya pakainya itu ini dulu, setelah dijepit di bagian bawah dulu. Jadi di bagian dasar dulu, yang lengkungannya gitu kan Mbak, yang lengkungannya itu aku pakein dulu, baru semuanya. Habis itu atasnya yang ujung-ujungnya itu aku sikatin lagi, tapi waktu nyikatin ujung-ujungnya itu nggak usah masukin ke dalam lagi. Karena kalau masukin ke dalam lagi kan nanti keambil lagi nih produknya, jadi nanti yang atasnya kan mengumpal-ngumpal gitu ya, jadi yang ujung-ujungnya tuh nggak usah. Jadi awalnya kayak di lengkungan, terus semuanya, terus baru ujung-ujungnya. Itu kayak lebih bervolume aja sih, kayak lebih wow gitu. Nah, kalau maskara sih sebenarnya selain bulu mata atas, bulu mata bawah juga nggak apa-apa dipakai maskara biar lebih belok gitu. Eyeliner kalau yang suka boleh pakai sih, karena sekarang kan pakai masker ya, jadi kita lebih bisa bereksperimen ke mata gitu kan. Sekarang ada namanya liquid eyeshadow. Jadi ini bentuknya kayak lipstick aja. Kayak lipstick, kayak blush on kan juga ada yang kayak gini. Nah, kayak gini kan. Nah, ini tuh gampang banget, tinggal ditaruh di sini,
si brushnya ini, ya udah rapiin aja pakai tangan. Terus pilih aja warna yang aman kayak coklat gitu kan, atau pilih yang warna-warna silver tapi yang nggak terlalu glitter gitu juga lumayan cocok, atau orange. Sekarang kan lagi tren makeup orange ya, buat dipakai di sini terus ratain pakai tangan aja. Kalau liquid tuh gampang banget ngeratainnya. Jadi kalau yang belum pro gitu mau pakai eyeshadow sih aku saranin pakai yang liquid aja gitu. Dan kalau semisal mau ditambah powder juga nggak masalah banget, habis pakai liquid terus di pinggir-pinggirnya misalkan pakai brush pakai yang powder juga nggak masalah sih kalau ini mata. Sebenarnya itu kayak selera aja sih. Kalau aku sebenarnya paling yang aku suka adalah yang liquid, Mbak. Soalnya kelopak mata aku tuh berminyak banget. Kalau semisal aku pakai yang gel atau pensil itu banyak produk-produk yang kalau udah siang nanti beber semua di bawah matanya, jadi kayak hitam semua, serem gitu kan, Mbak. Tapi itu opsional kalau semisal suka. Yang paling gampang tuh malah menurutku pensil ya. Karena dia empuk dan lebih gampang gitu. Nah itu terserah, kalau semisal pengen pakai ya pakai aja, nggak apa-apa. Dan itu juga kalau semisal kayak dekoratif gitu selain yang base, itu emang bebas banget mau bereksperimen, mau bentuk eyelinernya mau wing atau mau cuman di dalam aja. Jadi kalau buat mata belok itu sebenarnya pakainya di dalam gini, Mbak, di dalam yang dalam ini tuh diisi kayak di dalam sini. Nah itu beneran bikin mata tuh belok gitu. Cuman ini agak lumayan tricky kalau kulit kelopak matanya berminyak, itu nanti bisa beredar kemana-mana. Tapi kalau enggak, itu beneran pakai yang di dalamnya aja, ini langsung matanya tuh bakal kebuka gitu. Terus eyeliner juga selain yang warna gelap, misalkan hitam atau coklat tua gitu ya, itu ada juga eyeliner yang warnanya putih. Putih itu bisa dipakai di bawah mata ini. Bawah mata aku dulu suka pakai sih dulu, tapi sekarang udah jarang pakai karena ribet juga sih. Itu juga bisa bikin mata belok, kayak di garis mata yang bawah itu pakai aja eyeliner putih gitu, juga nggak berlebihan sih kalau buat sehari-hari itu nggak apa-apa. Ya kalau aku tuh suka pakai ini bronzer. Jadi yang bikin agak sedikit beda tuh sebenarnya bronzer ini. Dan ini teman-teman jangan salah, kayak bronzer itu dipakai sehari-hari nggak apa-apa banget gitu, nggak cuma makeup yang conditional aja gitu. Nah ini aku punya produk bronzer tapi udah jelek, nggak apa-apa ya. Nah biasa warnanya tuh kayak coklat, ini udah hit pan semua. Ini coklat-coklat gini, tergantung warna kulitnya sih. Nah ini tuh biasanya aku pakai jadi biar wajah kan tadi kalau habis pakai base gitu, dia kan flat ya, warnanya sama semua. Nah ini diginiin, kayak cuman di sini. Kalau aku biasanya terus di sini, habis itu kayak di hidung dikit aku kasih dikit aja, tapi nggak usah aku bentuk banget gitu. Nah kalau sehari-hari kayak gitu aja sih, cepat. Maksudnya pakai aja terus tipis-tipis gitu, nanti wajahnya tuh agak sedikit beda atau berdimensi gitu. Makanya tipis aja, dan kalau saranin pakai yang powder aja karena powder itu lebih yang natural gitu. Kalau mau tambah highlighter yang sekarang tuh lagi hits gitu ya, nah itu juga boleh dipakai gitu. Biasanya orang-orang pakai highlighter di ini ujung-ujung, terus di ini cheekbone, terus di ujung ini bibir. Terus kalau aku suka banget juga pakai di sini. Terus belek gitu, beleknya ini pakai glitter gitu. Itu tergantung jenis highlighternya juga. Kalau highlighternya natural tuh nggak lebay pakai di sini juga, maksudnya kayak yang kelihatan kayak dangdut banget gitu nggak. Karena sekarang tuh macam-macam ya, mau yang glitter banget ada yang natural yang smooth gitu ada gitu. Nah gomnya ini, dan ini kayaknya kayak semua cewek pasti ini ya koleksi gitu ya, seenggaknya punya beberapa warna gitu kan. Itu lipstick sih. Nah lipstick ini emang bebas banget lah mau pakai yang kayak gimana pun. Kalau aku pribadi ya, maksudnya nggak ada yang harus pakai warna ini gitu, harus pakai ini, enggak sih. Itu selera, dan beneran terserah kamu bisa bermain warna apa aja di lipstick gitu. Dan tergantung warna kulit juga. Sekarang kan juga banyak tren ombre ya. Kalau Korea itu kan trennya ombre, pakai dua warna yang dalam tuh agak lumayan gelap gitu kan. Ya itu juga bikin fresh juga sih. Terus kalau semisal mau kelihatan seger gitu, dikasih lip gloss gitu. Caranya tuh kalau bibirnya udah tebel, kadang pakai lip gloss seluruh bibir kok jadi kayak makan gorengan gitu kan. Nah ini caranya tuh dipakein aja, misalkan ini lip gloss,
di tengah aja. Caranya tuh di tengah aja. Nah gitu aja, di tengah aja. Jadi kayak memberikan signs tapi nggak usah yang seluruhnya dikasih gitu. Tapi kalau mau seluruhnya dikasih juga oke aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya suka dan beda nggak apa-apa. Cuman tipsnya kalau nggak suka gitu kayak di tengah aja dipakai biar lebih kayak bersinar aja, seger gitu. Jadi dulu sebelum pandemi nih aku punya tips lipstick biar awet, tapi berhubung setelah pandemi ini sebenarnya jarang aku praktekin karena malas pakai lipstick juga karena ketutup masker. Nah caranya itu pertama diaplikasikan dulu makeup, terus ini ada tisu kan, ini diginiin, digituin, habis itu apply lagi, terus diginiin lagi, bisa terserah mau diulang berapa kali. Nah itu lipstick lebih awet gitu daripada kayak apply sekali aja gitu. Jadi pakai tisu di dab terus di apply lagi, itu awet sih. Kalau dulu aku biasanya sebelum pandemi cara biar lipstick awet kayak gitu. Tapi sekarang aku tuh lebih suka pakai lip tint setelah pandemi karena lip tint kan meninggalkan stain ya di bibir. Jadi kalau sekarang aku tuh lebih suka banget pakai lip tint. Jadi lip tint tuh teksturnya lebih cair. Kamu kelihatan ya? Jadi dia biasanya teksturnya tuh lebih air gitu loh, dan waktu diaplikasiin ya udah dia akan stay, warnanya tuh akan stay lama di bibir gitu. Jadi aku lebih ke pemilihan jenis produknya sih kalau sekarang. Tapi kalau mau tetap pakai lipstick yang dulu gitu nggak masalah, cuman biar nggak nempel banget ya udah tadi di dab dulu pakai tisu, terus terakhirnya juga di dab lagi sampai beberapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu, lebih awet sih itu. Wih, keren. Sudah dibagikan lengkap ini dari mulai bagaimana caranya kita menjaga stamina supaya tubuh tetap fresh pada saat menjalankan ibadah puasa, bagaimana memilih make up yang cocok untuk tubuh kita, untuk kulit kita, dan juga bagaimana cara mengaplikasikan make up ke dalam kulit kita, ke dalam wajah kita. Terima kasih banyak Uus sudah berbagi bersama Sobat Marjan di sini bagaimana caranya bermake up supaya kelihatan tetap fresh dan juga segar selama menjalankan ibadah puasa. Nah, teman-teman Marjan, jangan lupa untuk terus ikuti Marjan Mari Kejar Ramadan karena masih ada bintang tamu spesial lainnya di sini. Terima kasih sudah stay tune di YouTube Akademeda. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.